Salah satu pertemuan tingkat tinggi ASEAN dengan mitra wicaranya pada KTT ke-43 ASEAN di Jakarta yaitu KTT ASEAN Plus 3. ASEAN Plus 3 yang berlangsung Rabu 6 September 2023 ini jadi momentum untuk mengingatkan pentingnya kerjasama untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan bersama di kawasan, baik di Asia Tenggara khususnya maupun Asia secara lebih luas. Presiden Joko Widodo menegaskan pentingnya setiap negara yang ada di kawasan dan negara mitra Indo-Pasifik untuk menjaga perdamaian dan stabilitas wilayah guna menunjang kemajuan dan pertumbuhan kawasan. Jokowi menambahkan menjaga stabilitas kawasan adalah tanggung jawab semua negara di kawasan Indo-Pasifik. Hal ini juga dipandang sebagai wujud nyata kerjasama inklusif negara-negara di Indo-Pasifik. Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengatakan ketiga negara mendukung penuh konsep arsitektur keamanan regional ASEAN dan sentralitas ASEAN. Yoon juga menyebut ketiga negara akan menginisiasi dialog Indo-Pasifik serta meluncurkan kerangka kerja keamanan maritim untuk mendukung peningkatan kemampuan pertahanan maritim negara-negara Asia Tenggara dan Kepulauan Pasifik. Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida saat berbicara dalam KTT ASEAN Plus 3 mengatakan dunia tengah menghadapi situasi pelik dan berada di titik balik, mulai dari krisis iklim, kesehatan akibat penyakit COVID-19 hingga krisis multidimensi akibat invasi Rusia ke Ukraina. Fumio Kishida juga menyebut struktur internasional saat ini tengah mengalami perubahan. Di tengah situasi yang dinamis itu, Jepang menilai perlunya situasi Indo-Pasifik yang bebas, terbuka berdasarkan hukum internasional. Sementara itu, Perdana Menteri China Li Qiang memberikan perspektif berbeda mengenai situasi dan kondisi persaingan yang terjadi di kawasan dan bahkan di level global. China memandang kerjasama multilateral yang saat ini tengah mengalami perombakan harus dibaca sebagai cara untuk memperluas jangkauan dan merangkul lebih banyak teman, bukan untuk menjadi kekuatan hegemonik. China menyadari proses merangkul negara-negara lain dan menjalin kerjasama lebih luas bukan hal yang mudah. Hal ini karena tidak semua negara memiliki pandangan yang sama dan bahkan bersikap bermusuhan. Sikap China yang digariskan Presiden China Xi Jinping menekankan pada semua pihak untuk mencari pijakan bersama dibandingkan mencari dan mempertajam perbedaan. ASEAN Plus 3 atau APT sendiri terdiri dari 10 negara anggota ASEAN bersama dengan China, Jepang, dan Korea Selatan. Proses kerjasama APT dimulai pada Desember 1997 dan dilembagakan pada 1999 ketika para pemimpin mengeluarkan pernyataan bersama tentang kerjasama Asia Timur pada KTT ketiga APT di Manila, Filipina. Sejak saat itu, KTT APT berkembang sebagai sarana untuk mempromosikan kerjasama Asia Timur menuju tujuan jangka panjang, yakni membangun komunitas Asia Timur dengan ASEAN sebagai kekuatan pendorongnya. APT telah menjadi salah satu kerangka kerjasama yang paling komprehensif di kawasan ini. Kerjasama APT terus diperluas dan diperdalam di berbagai bidang, termasuk politik keamanan, perdagangan dan investasi, energi, pariwisata, pertanian dan kehutanan, lingkungan hidup, pendidikan, kesehatan, seni maupun budaya. Sementara itu, Wakil Direktur Eksekutif CSIS, Safia Muhibah, menyebut ASEAN hanya bisa berharap status quo antara China dan AS tidak berubah. Selain itu, ketegangan AS dan China pun direspon secara berbeda oleh masing-masing negara anggota ASEAN. Sejumlah negara anggota ASEAN memiliki kecondongan bermitra dengan AS atau sebaliknya. Jika konflik terbuka, kubu-kubu inilah yang bisa memecah belah ASEAN. Oleh karena itu, ASEAN tetap relevan dan penting menyediakan forum-forum yang mempertemukan semua pihak terkait persaingan geopolitik ini. Tugas ASEAN ialah memastikan perdamaian dan sentralitas di kawasan bisa tercapai.